Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen perbankan kita akan mempelajari bersama pokok bahasan berkaitan dengan transformasi dan inovasi perbankan. Ya, jadi secara garis besar bahwa di dalam industri perbankan di era saat ini yang semakin berkembang banyak beberapa transformasi serta inovasi yang hadir ya di dalam industri perbankan ketika menjalankan aktivitas operasionalnya atau menjalankan kegiatan bisnis untuk kepentingan perusahaan bank itu sendiri, untuk kepentingan nasabah, ya kemudian untuk kepentingan pasar atau ekonomi secara umum. Berkaitan dengan aspek transformasi dan inovasi perbankan, banyak beberapa hal yang mengalami perubahan ya serta penciptaan hal-hal baru yang ada di dalam industri perbankan sehingga ketika industri perbankan melakukan manajemen perbankan secara umum banyak sesuatu hal yang diciptakan serta sesuatu hal yang tentunya menjadi perubahan-perubahan yang mengarah pada aspek-aspek yang lebih baik untuk kepentingan di aktivitas perbankan itu sendiri. Baik, yang pertama kita akan lihat revolusi industri perbankan ya. Jadi secara umum perubahan-perubahan yang terjadi pada industri perbankan itu dilatar belakangi ya adanya faktor perubahan pada industri atau revolusi industri 4.0 ya, yang ini berdampak pada kegiatan industri perbankan itu sendiri terkait beberapa poin. Yang pertama, terkait dengan perubahan ekspektasi konsumen. Yang kedua, peningkatan kualitas produk dan layanan menggunakan data atau data enhanced product. Kemudian tiga, ada kemunculan kemitraan baru dengan financial technology dan big technology companies. Kemudian yang keempat adalah perubahan model bisnis dari konvensional ya atau berbasis offline menjadi digital atau berbasis online. Nah, dari sudut pandang latar belakang yang menjadikan kenapa di industri perbankan itu terjadi banyak perubahan karena ditengarai dampak dari perubahan industri secara umum. Yang pertama tadi adalah perubahan ekspektasi konsumen. Jadi pola perilaku konsumen saat ini adalah perilaku konsumen atau nasabah yang ingin ketika mengakses ya layanan-layanan atau produk yang ada di perbankan itu bisa lebih cepat, lebih mudah, aman ya, sehingga lebih praktis bagi mereka untuk mengakses produk dan layanan di perbankan secara efektif dan efisien. Jadi ekspektasi harapan besar konsumen atau nasabah di perbankan itu inginnya ada perubahan ya, perubahan bagi kepentingan mereka untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan terkait dengan produk dan layanan di sektor keuangan khususnya di perbankan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas produk dan layanan menggunakan data. Dari sudut pandang industri perbankan yang tadi dengarai oleh dampak revolusi industri yang terjadi karena ada banyak perubahan pola perilaku bukan hanya di nasabahnya saja tapi juga di industrinya atau di persaingan bisnis, maka sektor perbankan harus melakukan yang namanya peningkatan kualitas produk dan layanan. Ya, artinya bahwa harus ada perubahan yang dilakukan untuk agar produk dan layanan itu tadi mudah diakses, kemudian tidak sering error, kemudian lebih praktis ya, sehingga kebutuhan akan data ya atau data exchange product di mana kebutuhan data yang saya rasa semula dulu berkaitan dengan aspek offline ya atau harus melalui office. Saat ini peningkatan kualitas dan layanan tersebut itu berbagai jenis ya.
jenis-jenis kualitas atau produk-produk yang ditawarkan di lembaga perbankan itu berbagai macam, baik itu dari produk simpanan, produk pinjaman, kemudian termasuk layanan-layanan yang tersedia untuk kepentingan-kepentingan bagi pihak mitra dari perbankan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kemunculan kemitraan baru dengan financial technology dan big technology companies. Jadi revolusi industri perbankan juga di latar belakangi adanya fenomena berkaitan dengan teknologi keuangan dan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan kemitraan antara perusahaan teknologi ya yang nantinya akan bersinergi atau berkolaborasi dengan sektor perbankan itu sendiri. Mereka akan menyediakan sarana prasarana berbasis teknologi untuk tadi meningkatkan kualitas produk dan layanan, kemudian kemudahan dalam akses, kemudahan dalam proses, itu muncul banyak kemitraan baru sehingga dalam hal ini perbankan secara umum mereka banyak menjalin kerjasama ya, menjalin kolaborasi, menjalin sinergi dengan industri-industri yang saat ini ada di finansial teknologi atau teknologi keuangan, termasuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka adalah penyedia sarana teknologi, khususnya ya sarana prasarana baik berupa software, hardware ya, yang nantinya akan mendukung aktivitas industri perbankan itu sendiri. Kemudian yang keempat, adanya perubahan model bisnis dari konvensional menjadi digital. Nah, ini yang secara mutlak kita bisa rasakan dan lihat bahwa model bisnis di industri perbankan saat ini bukan berfokus hanya pada aspek konvensional atau bersifat offline saja, tapi juga ada kegiatan model bisnis yang dikembangkan melalui kanal digital ya, atau berbasis online, dan itu tersedia di beberapa platform yang sudah tersedia atau disediakan oleh sektor perbankan masing-masing ya, baik itu melalui website atau melalui software yang terintegrasi di smartphone kita masing-masing. Nah, tinggal individu atau konsumen atau nasabah bank mana yang akan digunakan, apakah melalui layanan bisnis perbankan melalui secara website atau mungkin melalui software yang terintegrasi di smartphone ya, itu nanti tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan nasabah masing-masing. Itu yang berkaitan dengan revolusi industri perbankan. Kemudian yang berikutnya ada transformasi perbankan ya. Jadi transformasi itu secara umum adalah hal-hal yang terjadi perubahan ya di dalam industri perbankan sejak awal perbankan ini muncul hingga berkembang saat ini, termasuk munculnya tadi adanya digitalisasi perbankan. Nah, sudut pandang transformasi perbankan secara umum itu dilihat ada 5 poin ya, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam industri perbankan. Yang pertama, tentu ada perubahan dari sisi regulasi atau kebijakan ya. Jadi ketika akan mengubah sesuatu hal yang terdapat di sebuah industri, maka pemerintah hadir untuk menciptakan sebuah regulasi baru atau aturan-aturan baru atau kebijakan-kebijakan baru untuk mengatur perubahan-perubahan tersebut di dalam industri perbankan ya. Ya termasuk tadi kemudahan untuk menciptakan produk dan layanan berbasis digital, mekanisme proses akses berbasis digital, kemudian termasuk bagaimana kemitraan ya dengan beberapa pihak di sektor keuangan, di mana perbankan bekerjasama dengan perusahaan finansial teknologi, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi, dan seterusnya. Itu ada regulasi yang tentu diciptakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk menjembatani sebagai payung hukum, ya, payung hukum bagi sektor perbankan melakukan perubahan-perubahan mengarah ke sesuatu hal yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah transformasi dari sisi kelembagaan. Ini yang bisa kita lihat bahwa aspek kelembagaan di perbankan juga berubah. Ya, artinya struktur organisasi, kemudian beberapa pemenuhan dari pihak-pihak yang ada di lembaga perbankan itu juga mengalami perubahan
Mungkin dulu tidak ada struktur organisasi yang berfokus pada aspek digitalisasi, maka saat ini banyak beberapa sektor perbankan yang mengarah pada kelembagaan yang aspeknya adalah digitalisasi atau digital banking. Ya, seperti kita lihat, dulu belum ada kan banyak beberapa bank digital. Tapi saat ini bermunculan perbankan dari sudut pandang bank digital ya. Nah, itu ada kelembagaan baru yang diciptakan untuk menjembatani tadi transformasi industri perbankan berjalan berbasis konvensional maupun berbasis digital. Kemudian yang kedua ada sudut pandang transformasi dari sisi operasional atau bisnisnya. Ya, dan ini yang bisa kita lihat tadi ya bahwa di sektor perbankan saat ini berjalan beriringan ya antara aspek offline dan online ya. Mereka melakukan kegiatan bisnis bersama atau artinya berjalan bersama-sama antara layanan atau produk yang bisa diakses secara offline dan layanan yang bisa diakses secara online. Jadi mekanisme operasionalnya secara umum hampir sama, yang membedakan adalah tempatnya saja. Ya, ada tempat yang secara langsung on spot atau bersifat offline, ada yang sifatnya berbasis visual atau digital, menggunakan kanal-kanal melalui software yang terintegrasi di website atau software yang terintegrasi di smartphone kita masing-masing. Nah, kemudian yang keempat adalah transformasi perbankan juga dipengaruhi atau dilatar belakangi dari dukungan teknologi dan inovasi. Nah, ini yang saya rasa di sektor perbankan tentu hadir ya banyak teknologi-teknologi yang mereka implementasikan atau mereka gunakan. Kemudian ada inovasi yang mungkin mereka ciptakan atau sesuatu hal yang baru yang semula mungkin contoh produk itu mungkin dulu belum ada, kemudian saat ini ada. Atau mungkin inovasi terkait dengan proses, akses, atau mekanisme atau layanan yang mungkin bisa digunakan berbasis online. Nah, itu saat ini berkembang ya perubahan-perubahan dari implementasi penggunaan teknologi yang semakin meningkat serta munculnya inovasi-inovasi dari perbankan secara umum, baik dari produknya, baik dari layanannya, kemudian termasuk tadi dari mekanisme inovasi proses atau operasionalnya itu berkembang ya. Kemudian yang kelima adalah transformasi berkaitan dengan manajemen risiko. Ya, jadi hal ini juga menjadi poin penting bagi sektor perbankan. Selain mereka mengantisipasi manajemen risiko berbasis offline, mereka juga mengantisipasi manajemen risiko yang berbasis digital. Ya, jadi ada dua aspek yang mereka harus lakukan: penerapan implementasi manajemen risiko perbankan berbasis konvensional dan berbasis digital. Dan ini tentu tadi ada perubahan yang terjadi di dalam pengelolaan manajemen risiko di sektor perbankan. Kemudian yang berikutnya ada pendorong transformasi digital perbankan. Nah, ini data dari OJK ya. Jadi beberapa hal yang bisa dilihat bagaimana transformasi digital perbankan itu semakin berkembang ya. Ada tiga faktor yang menjadi latar pendorong ya mengapa perubahan digital perbankan itu semakin pesat, semakin masif. Yang pertama ada faktor atau mungkin unsur digital opportunity, kemudian kedua ada digital behavior, kemudian yang ketiga ada digital transaction. Jadi mengapa transformasi digital perbankan itu hadir sejak awal dan saat ini begitu pesat? Karena satu, ada digital opportunity, ya kesempatan untuk menciptakan aspek digitalisasi. Ya, jadi di sektor perbankan itu ada peluang kesempatan untuk tadi mengubah ya pola baru yang mana aktivitas itu dilakukan secara konvensional atau secara offline, ya saat ini bisa dirubah mereka aktivitasnya berbasis digital ya. Dan itu saat ini berkembang secara pesat ya bagaimana sektor perbankan sudah mengarah
menciptakan instrumen-instrumen digitalisasi untuk menjalankan aktivitas bisnisnya atau operasionalnya. Kemudian yang kedua adalah digital behavior. Faktor yang kedua adalah bagaimana perilaku digital masyarakat ya atau individu termasuk khususnya nasabah ya yang ada di sektor keuangan terutama di perbankan itu saat ini perilakunya adalah mereka individu yang bisa dibilang melek teknologi ya. Jadi secara literasi, pemahaman, kemudian secara inklusi digital mereka memahami ya, memahami bagaimana cara mengakses, cara menggunakan, cara memanfaatkan layanan-layanan inovasi teknologi digital yang disediakan oleh perbankan sehingga banyak orang yang saat ini segala sesuatu akses terkait dengan sektor keuangan di perbankan itu mereka menggunakan kanal-kanal digitalisasi karena perubahan perilaku digitalnya sudah semakin berkembang atau semakin masif ya karena eh, pola perilakunya itu sudah berubah ya mereka ingin sesuatu hal yang lebih cepat, lebih mudah, lebih aman, lebih responsif, kemudian akses 24 jam dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah pendorong dari faktor digital transaction. Nah, ini yang tersedia bahwa semakin banyak sarana prasarana transaksi berbasis digital. Ya, baik itu melalui pembelanjaan berbasis online atau perdagangan elektronik, kemudian transaksi digital melalui perbankan itu sendiri atau sektor keuangan, kemudian ada transaksi digital menggunakan uang elektronik ya ada e-wallet, ya ada e-money dan sebagainya, itu sudah tersedia sarananya. Sehingga banyak pihak yang sudah memanfaatkan itu sehingga pergerakan digitalisasi di perbankan itu semakin pesat, semakin meningkat. Dan itu terbukti bahwa kalau dari surveinya OJK, digitalisasi atau inklusi eh, keuangan digital di Indonesia itu lebih tinggi ya dari tahun ke tahun itu semakin meningkat perkembangannya ya kurang lebih sekitar di angka 75 sampai 85% kondisi individu-individu yang mampu ya menggunakan memanfaatkan sarana-sarana digital di sektor keuangan termasuk khususnya di perbankan. Kemudian yang berikutnya ada transformasi perbankan digital. Ini ada beberapa hal yang menjadi eh, poin atau unsur bagi sektor perbankan yang ingin melakukan perubahan ke arah perbankan berbasis digital. Secara umum ada 5 unsur. Yang pertama ada data, kemudian yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada manajemen risiko, dan yang keempat ada kolaborasi, dan yang kelima ada tatanan institusi. Bagi sektor perbankan atau bank yang ingin mengarah pada inovasi teknologi, ya mereka harus mempersiapkan 5 komponen tadi ini. Yang pertama adalah aspek data, ya harus ada perlindungan data, kemudian transfer data, tata kelola data, kemudian dari sisi teknologi ada tata kelola teknologi informasi, kemudian ada arsitektur teknologi informasi, kemudian ada prinsip adopsi teknologi informasi terkini, kemudian dari sisi manajemen risiko, itu ada manajemen risiko teknologi informasi, alih daya, kemudian ada keamanan cyber. Kemudian yang keempat, kolaborasi. Ya, bank harus ada platform sharing, ya bekerja sama dengan berbagai pihak. Kemudian kerjasama bank dalam ekosistem digital. Nah, kolaborasi ini tadi yang berkaitan dengan bagaimana kemitraan baru yang muncul, baik itu dengan industri finansial teknologi maupun industri dari perusahaan-perusahaan teknologi. Kemudian yang kelima ada tatanan institusi. Itu ada pendanaan dan investasi, kemudian ada kepemimpinan, ada desain organisasi, ada talenta SDM dan budaya. Jadi setidaknya bagi sektor perbankan yang ingin mengarah pada transformasi dan perubahan perbankan mengarah pada aspek digitalisasi harus mempersiapkan 5 unsur ini atau instrumen ini.
Sehingga nanti ketika mereka menjalankan aktivitas berbasis digital, itu semua komponen itu bisa disupport untuk mendukung operasionalisasi aktivitas yang berbasis digital tadi. Kemudian yang berikutnya, dari sudut pandang inovasi, ya, nah ini yang terjadi di sektor perbankan. Inovasi-inovasi yang dihadirkan di dalam sektor perbankan atau industri perbankan secara umum itu ada tiga hal besar. Yang pertama adalah customer experience, kemudian yang kedua ada operational excellence, kemudian yang ketiga adalah new business model. Jadi secara garis besar, inovasi yang ada di perbankan saat ini mengarah mereka pada aspek transformasi perbankan berbasis digital. Setidaknya mereka melakukan tiga hal ini inovasinya. Yang pertama tadi ada customer experience. Customer experience itu upaya untuk melakukan prioritas pelayanan terhadap nasabahnya atau individu yang akan mengakses layanan perbankan. Ya, contohnya tadi penyediaan produk dan layanan yang mudah diakses, real time, kemudian lebih praktis dan sebagainya. Itu contoh yang tersedia untuk customer experience melalui website, melalui alat mesin-mesin, misalnya di ATM dulu hanya tarik tunai, ada setor tunai, bahkan ada customer service digital dan seterusnya. Itu bagian dari customer experience, ya, inovasi-inovasi yang dihadirkan untuk kepentingan mitranya dari sudut pandang customer atau nasabahnya. Kemudian yang kedua, inovasi dari sudut pandang operasional excellence. Ya, bagaimana sektor perbankan juga harus meningkatkan, ya, aktivitas atau keunggulan dalam operasional. Ya, artinya bahwa keunggulan operasional ini tadi menyediakan kemudahan akses produk dan layanan, kemudian kemudahan dalam kemitraan, ya, sehingga ketika pihak-pihak yang mengakses layanan perbankan tersebut, mereka merasa bahwa kinerja dari perbankan itu optimal sesuai dengan harapan dari pihak yang menggunakan produk atau layanan dari bank itu masing-masing. Ya, contoh misalnya baik itu aktivitas operasional secara konven maupun digital, ketika misalnya ada pembukaan rekening baru misalnya, ya itu bisa sesuai dengan harapan dari nasabahnya, melakukan pelayanan secara optimal. Kalau misalnya di aspek digital berarti tidak mudah error, memiliki sistem keamanan yang baik dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ada keunggulan dalam operasional dari sisi perbankan. Dan itu bagian dari inovasi yang dihadirkan oleh sektor perbankan. Kemudian yang ketiga ada new business model. Nah, ini termasuk inovasi yang tentu hadir, ya, di sektor perbankan dengan menciptakan model bisnis baru. Salah satu wujud model bisnis baru ya tadi saat ini berkembang bukan hanya secara offline atau secara konvensional, juga secara digital, termasuk dari sisi kegiatannya atau bisnisnya. Penghimpunan dana saat ini bisa dilakukan berbasis digital, kemudian penyaluran dana atau kredit atau pinjaman sudah bisa dilakukan menggunakan akses digital, termasuk mekanisme layanan, ya, yang tersedia itu sudah muncul berbagai jenis inovasi layanan yang bisa diakses secara digital maupun secara offline, termasuk juga itu yang tersedia melalui kanal website atau melalui tersedia di kanal software yang ada di smartphone kita masing-masing atau aplikasinya dari misal m-banking di perbankan masing-masing. Itu tersedia bagaimana produk dan layanan yang ditawarkan untuk tadi ada model bisnis baru, mereka bisa mengerjakan aktivitas layanan keuangan lebih mudah, lebih cepat, ya, lebih praktis, sehingga kebutuhan dan keinginan akses keuangan bagi nasabahnya itu bisa terpenuhi dan mereka merasakan kepuasan dan loyal terhadap bank masing-masing. Jadi ada tiga hal, ya, yang menjadi inovasi di sektor perbankan.
Yang pertama secara garis besar ada customer experience, yang kedua ada operational excellence, dan yang ketiga adalah new business model. Itu yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan transformasi dan inovasi perbankan. Jika nanti ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan di grup kelas juga boleh, atau mungkin di si akad juga boleh, silakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.